Halo, selamat datang di Bicara Bandar Special Edition. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari video yang saya rilis beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu saya merilis satu video yang cukup bisa dibilang jadi banyak respon lah, mendapat respon dari banyak orang, di mana videonya memang sengaja kami berikan judul yang provokatif biar bisa mengedukasi dan reach banyak orang. Video itu saya mengatakan setelah trading 10 tahun, saya sadar technical analysis tidak ada gunanya. Jadi bagi rekan-rekan yang menonton video ini udah banyak banget. Dan jika Anda melihat ini udah ada ratusan pertanyaan, udah ada lebih dari 500 komentar dalam video ini, dan banyak banget orang-orang yang bisa dibilang memberikan komentar yang saya sendiri agak kaget gitu. Ternyata responnya sebanyak itu, ternyata saya melihat ternyata bagi banyak orang itu penting banget apa yang saya rasakan, bahkan bagi mereka-mereka yang selama ini menggunakan analisa teknikal kayak gitu. Selama ini saya kan orangnya cuek gitu, jadi orang kalau nggak percaya analisa bandar mogi saya bilang bagus, nggak percaya bilang analisa foreign flow nggak guna saya bilang bagus, berarti kalau asing jualan berarti ente beli ya. Saya selalu happy dengan adanya perbedaan pendapat, karena menurut saya itulah yang menyebabkan market terbentuk. Dan nggak bisa semua orang, seperti saya bahas, nggak bisa semua orang ngikutin bandar, harus ada orang lain yang semangat melawan bandar, supaya apa yang dilakukan bandar beli ada yang jual, dan bandar jual ada yang beli gitu. Jadi selama ini saya pribadi adalah orang yang selalu happy kalau banyak orang nggak berbeda pendapat dari saya dan mengatakan foreign flow atau bandar mologi nggak ada guna. Cuma di podcast karena tujuan saya mengedukasi. Kalau ada hal-hal yang menurut saya salah, saya coba perbaiki. Cuman saya selalu happy. Cuman ketika saya mengatakan technical analysis nggak ada gunanya bagi saya, somehow banyak banget orang yang merasa terpukul. Saya sendiri bingung gitu. Padahal saya bilang nggak ada gunanya bagi saya kan. Saya bukan pemerintah atau bursa yang mewajibkan bahwa mulai sekarang nggak ada seorang pun boleh pakai analisa teknikal. Nggak. Di video itu pun saya mengatakan bebas-bebas aja. Kalau Anda mau pakai silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Cuman saya share kenapa bagi saya nggak ada gunanya, dan saya jelaskan alasannya. Alasannya sih nggak banyak didebat, cuman yang banyak di ini adalah fakta bahwa saya merasa nggak ada gunanya. Itu mereka nggak terima banget. Bagi saya technical analysis nggak ada gunanya. Tapi terlepas dari itu, juga ada banyak pertanyaan yang masuk yang menurut saya menarik untuk dibahas. Ini juga buat pembelajaran bagi yang mau belajar, bagi Anda yang nggak mau belajar, dan mungkin bagi Anda sudah full setuju sepenuh hati, berkomitmen mau terus percaya analisa teknikal, silahkan. Saya happy banget Anda percaya dengan analisa teknikal, cuman saya enggak. Cuma itu aja. Ini cuma masalah kepercayaan aja. Saya enggak sedang mau merubah orang yang selama ini narik-narik garis jadi berhenti narik garis gitu. Nanti bingung, nggak ada kerjaan lain kayak gitu. Jadi saya pribadi cuma mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Irfan Setiawan. Menurut Bang Arga, apakah bandarmologi dan FF merupakan bagian dari TA atau merupakan dua makhluk yang berbeda? Sudah sejak lama saya berpikir hal ini karena bandarmologi menganalisa broker summary, volume, bid, offer, dan kata orang-orang adalah bagian dari TA. Oke. Saya nggak tahu siapa ya, mungkin ini ada banyak orang, cuman memang saya sadari sejak mungkin analisa bandarmologi mulai sedikit lebih populer sekarang ini, banyak orang, mungkin pakar saham, para ahli yang mulai berkomentar tentang analisa bandarmologi. Sayangnya mereka mungkin nggak paham analisa itu bandarmologi itu apa, mungkin nggak pernah dengar podcast kami, nggak pernah ikut workshop, jadi mereka nggak paham, jadi obrolannya seringkali agak membingungkan gitu, agak membingungkan karena nggak paham. Cuman ya saya nggak bisa ngelarang gitu kan. Setiap orang boleh bilang, ini bandarnya akumulasi, boleh. Walaupun dia nggak ngerti bandarmologi, kan nggak ada hak saya udah. Lu dilarang menyebut bandarnya akumulasi, lu belajar aja belum, kan nggak bisa gitu. Jadi semua berhak, cuman saya mau jelaskan dulu apa perbedaan analisa bandarmologi dan analisa teknikal. Karena
Biar rekan-rekan paham kayak gitu, jadi ini ada sedikit materi workshop bandarmologi yang sengaja saya siapkan supaya rekan-rekan bisa paham. Jadi analisa teknikal diciptakan oleh seorang wartawan, diciptakan oleh seorang bernama Charles Dow. Charles Dow ini dialah yang menciptakan Dow Theory. Fokus analisa teknikal adalah menganalisa harga dan volume. Ini diciptakan tahun 1920 atau 30, udah hampir 100 tahun analisa teknikal diciptakan oleh Charles Dow. Tujuan analisa teknikal adalah untuk jadi istilah akumulasi pertama itu muncul dalam Dow Theory. Akumulasi, jadi mungkin itu yang dikira analis teknikal menganggap bandarmologi itu ada hubungannya dengan analisa teknikal. Tapi saya ajak dulu Anda memahami gimana analisa versi Charles Dow. Jadi Charles Dow dalam Dow Theory dia ini ada contohnya kayak gini. Ini tipe salah satu contoh penerapan Dow Theory dalam analisa teknikal. Jadi ini ada candlestick yang naik turun, ada harga, ada volume perdagangan. Dan ini dibuat oleh seorang analis teknikal cukup ternama pada masanya. Itu di sini dikatakan ini dalam periode ini sedang terjadi akumulasi selama 9 bulan. Ini bukan saya yang buat, ini analis teknikal terkenal. Ada akumulasi selama 9 bulan. Apa itu akumulasi? Akumulasi dikatakan adalah pembelian yang dilakukan oleh para smart money, institutional investor atau apapun itu, intinya para big player di sini akumulasi dan harganya terbang. Jadi memang bagi mereka yang nggak paham tentang analisa bandarmologi memang terlihat keren, atau bagi mereka yang masih polos gitu terlihat keren. Wah ternyata benar dong, di sini bandarnya akumulasi selama 9 bulan dan harganya benar-benar terbang. Akan otomatis mengira inilah analisa bandarmologi. Dijelaskan sama Dow Theory 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu Indonesia aja belum merdeka, ini udah ada Dow Theory. Seperti itu. Jadi ini analisa yang sangat kuno. Tapi analisa ini nggak berguna kalau kita tanya seperti ini. Oke, kita tanya ke analis yang sama yang bilang akumulasi selama 9 bulan. Kita tanya, oke, menurut Dow Theory, ini akumulasi atau bukan nih? Ini udah sideways, ini lama. Kalau ditanya gitu, Dow Theory nggak bisa jawab apa-apa. Analisa teknikal nggak bisa jawab apa-apa. Kenapa? Dia akan bilang, tunggu konfirmasi. Jadi dia nggak bisa tahu ini akumulasi atau distribusi. Dia nggak bisa jawab. Dia akan bilang kita harus tunggu konfirmasi. Jadi ini kan di 180, si orangnya akan bilang kita tunggu tahun depan ya. Kalau tahun depan 500, berarti sekarang ini bandar lagi akumulasi. Tapi kalau tahun depan 50, berarti distribusi. Jadi kita nanya, ini sekarang bandar lagi ngapain nih? Atau sebulan ini bandar lagi ngapain nih? Dia bilang kita tunggu tahun depan. Kalau tahun depan gope, berarti akumulasi. Kalau tahun depan 50, berarti distribusi. Kenapa? Karena dalam Dow Theory, akumulasi adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu setelah harganya naik. Jadi, kapan kita tahu ini akumulasi? Kalau harganya udah terbang. Kalau harganya naik, di sini akumulasi. Kalau harganya turun, berarti di sini distribusi. Jadi cuma gitu. Terus gunanya apa? Gunanya apa? Jadi kalau Anda sekarang ada harga saham 2000, Anda bisa tahu waktu 1500 bandarnya akumulasi. Terus di 2000 gimana ya? Kita tunggu aja tahun depan. Kalau tahun depan 3000, berarti 2000 ini akumulasi. Kalau tahun depan 500, berarti distribusi. Terus gunanya apa buat trading? Kan pertanyaannya itu. Kalau kita cuma bisa mengomentari masa lalu. Jawabannya, gunanya apa buat trading? Jawabannya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena analisa teknikal diciptakan oleh Charles Dow bukan buat trading. Gunanya, dia adalah seorang wartawan yang punya Wall Street Journal, yang tujuannya adalah membuat berita.
Untuk membuat berita lah diciptakan analisa teknikal. At least sama penciptanya ya. Anda boleh googling, Anda akan menemukan nggak ada sejarah, nggak ada catatan Charles Dow pernah menggunakan analisa teknikal buat trading. Karena dia wartawan. Jadi gunanya memang cuma buat komentar. Kalau harga sahamnya terbang, di sini akumulasi. Kalau harga sahamnya turun, di sini distribusi di masa lalu. Ya. Jadi dia bilang, oh ini harga saham terbang. Terus dia bilang di korannya, dongengnya, jadi menurut analisa teknikal sedang terjadi pembelian para institusional manager atau para fund manager, para smart money di sini. Jadi seru ceritanya. Karena udah terbang. Kan kalau sideways gini dia nggak butuh buat berita. Ngapain dia buat berita gini? Nggak seru. Orang nggak ada yang suka saham sideways, nggak diberitain pun nggak suka. Jadi itu kegunaan analisa teknikal di awal. Sejarah masih bingung kapan tiba-tiba belok jadi stock pick jadi ini. Itu sebabnya di analisa teknikal sekarang kalau kayak gini pun orang cuma punya dua keputusan tergantung keinginan masing-masing. Kalau ditanya ini akumulasi distribusi, dilihat gini, orang bilang, yang udah punya bilang, wah ini sih pasti akumulasi, karena dia berharap naik. Yang baru cut loss kesel nunggu, ini pasti bandarnya jualan, karena dia berharap turun. Seperti itu. Jadi memang, analisa teknikal itu diciptakan oleh Charles Dow untuk mengomentari, untuk membuat berita di Wall Street Journal. Jadi dia bilang menurut analisa teknikal ini di masa lalu sedang terjadi pembelian para fund manager besar. Kenapa? Karena sekarang harganya terbang. Kalau sekarang harganya jatuh dibilang di masa sideways, fund manager besar, institutional investor sedang keluar. Itu aja gunanya, buat berita. Tapi, terus kenapa Charles Dow menggunakan harga dan volume? Analisa teknikal kan sampai detik ini itu hanya menggunakan harga dan volume. Jawabannya sederhana. Karena ini diciptakan zaman dulu. Mungkin nenek Anda aja belum lahir. Analisa teknikal adalah salah satu metode paling kuno yang masih dipakai manusia di zaman ini. Karena diciptakannya aja Indonesia belum merdeka. Bayangin Anda pakai apa? Pakai telepon yang diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Itu kan pasti udah kuno banget kan. Jadi tahun 1900-an itu memang hanya ada data harga dan volume. Namun di tahun 2000-an ketika saya mulai trading, saya menyadari sekarang data banyak. Nggak cuman kayak Charles Dow, ada data bid offer, data broker summary, data running trade, data foreign flow, ada peta kepemilikan, ada frekuensi transaksi, dan banyak lagi data. Ada jutaan bahkan miliaran data setiap harinya di BEI yang bisa kita akses. Dan kalau bandar beli, pasti akan tercatat di sini. Kenapa ya? Beli kan, kalau beli pasti ada di broker summary, kalau di asing ada di foreign flow, bisa menyebabkan perubahan kepemilikan, ada pola-pola pembelian. Inilah data yang dianalisa di saat analisa bandarmologi. Pertanyaannya, kenapa Charles Dow nggak pakai data ini? Ya sebelum data ini ada dia udah meninggal. Jadi perbedaan analisa teknikal dan bandarmologi, analisa teknikal adalah analisa yang menganalisa harga dan volume untuk mengomentari pergerakan pemain besar. Analisa bandarmologi adalah analisa yang menganalisa data-data transaksi, broker mana yang beli, broker mana yang jual, pola belinya gimana, bid offernya gimana, peta kepemilikannya gimana. Inilah analisa bandarmologi yang dipakai untuk mendeteksi apa yang dilakukan bandar. Kayak gitu. Jadi ini bedanya. Jadi kalau ada yang bilang analisa teknikal adalah turunan dari analisa bandarmologi, dia either nggak ngerti analisa bandarmologi, atau dia nggak ngerti dua-dua. Kayak gitu. Mungkin dia nggak ngerti teknikal itu cuma analisa harga dan volume,
dan dia nggak ngerti analisa bandarmologi itu menganalisa data-data lainnya. Seperti itu. Itu pertama. Oke, saya jawab pertanyaan. Oh, itu jadi ini broker summary. Oke. Nah, pertanyaan lanjut. Bila menguasai dan mempraktekkan technical analysis dengan disiplin dan terus mau belajar, kita bisa trading di bursa manapun di dunia, trading forex, komoditi dan lain-lain dengan konsisten profit. Banyak top trader di dunia menggunakan analisa teknikal dan ada juga yang menggabungkan dengan fundamental. Dan mereka sangat sukses luar biasa. Oke, sampai sini dulu. Ya, konsisten profit itu selalu didengung-dengungkan mereka yang jual sistem, jual seminar, tapi kenyataannya saya nggak pernah satupun ketemu orang yang konsisten profit. Itu satu. Karena naik turunnya harga tergantung market, tergantung bandarnya naikin atau nurunin. Saya nggak pernah ketemu satu orang pun, orang terkenal yang konsisten profit. Yang ngaku-ngaku boleh, tapi nggak kelihatan dia banyak duit kayak gitu. Bahkan kita tahu di dunia keuangan, kalau ada orang yang trading di forex, di saham, di bursa saham dan lain-lain, nggak peduli apapun analisanya, kalau dia mengaku bisa ngasih konsisten profit, sebenarnya orang itu produk investasinya langsung diblok karena itu kebohongan publik. Cuma memang untuk yang seminar kayaknya prinsip itu belum berlaku. Jadi seminar atau stock pick masih bisa menjanjikan konsisten profit, padahal menurut otoritas itu dilarang ngomong kayak gitu karena itu pasti bohong. Kayak gitu. Karena so far belum ada logikanya gimana bisa kita selalu konsisten profit. Jadi itu pertama, saya sih nggak pernah ketemu. Kalau bapak atau ibu Moon RBLX ini consistent profit, good banget. Berarti kita bisa jual rumah, bisa jual mobil kita, semua harta kita trading aja karena kita akan selalu profit. Bentar lagi jadi orang terkaya. Banyak top trader di dunia menggunakan analisa teknikal dan ada juga yang menggabungkan dengan FA. Yang menggabungkan dengan FA, yang pakai FA kadang-kadang ditambah teknikal, saya tahu banyak. Tapi yang pakai teknikal doang, setahu saya nggak ada. Mungkin saya salah ya. Cuma setahu saya technical yang terkenal itu biasanya bukan trader. Ada yang bilang Elliott Wave itu yang buat Elliott Wave itu nggak pernah trading. Jadi bukan top trader, dia trading pun nggak pernah. Ya, silahkan baca sejarahnya, itu yang saya tahu. Atau Dow Theory yang buat itu wartawan. Atau Nicola Darvas dia buat buku kalau nggak salah judulnya gimana menghasilkan $3 juta dari stock market. Itu judulnya. Cuman bahkan sempat ada orang ngelapor polisi, nggak tahu dia ditangkap atau enggak, karena dianggap itu penipuan. Itu cuma judul buku doang yang misleading, menipu. Sebenarnya dia jualannya buku. Silahkan baca juga beritanya. Ada yang sempat sukses itu kalau nggak Turtle Trader, saya lupa namanya, nyiptain Turtle Trader, cuman akhirnya dia pun bangkrut dan nggak trading lagi. Jadi banyak, saya nggak tahu yang pure pakai technical ya. Kalau yang digabung saya tahu banyak kayak gitu. Cuma kalau ada silahkan tulis di komentar, jadi kita sama-sama bisa googling, bener nggak ini. Yang kita tahu fund manager besar, isinya JP Morgan, dan lain-lain yang mereka adalah pengatur-pengatur dunia keuangan yang sejak lama atau bandar-bandar besar di dunia. Fund manager yang dibuat sama technicalist, setahu saya belum tahu ada satupun yang pure pakai technical. Cuma kalau ada silahkan share, jadi bisa diskusi orang lain pun tahu seperti itu. Oke. Kalau ada yang kalau bisa trading dimanapun di dunia ya saya nggak punya duit sebanyak itu. Harus trading di Inggris juga, di Spanyol juga, di Amerika juga. Saya di Indonesia aja itu belum bisa ngegerakin harga, ngapain saya pindah-pindah ke seluruh dunia. Kalau ada yang belajar 10 tahun dan mengatakan analisa teknikal tidak berguna, yang salahnya analisanya atau orangnya ya jelas orangnya lah. Kalau saya tahu ini nggak berguna, tentunya saya nggak akan spending 10 tahun untuk menggunakan. Saya di tahun pertama pun kalau bisa stop. Karena saya tahu analisa teknikal nggak bisa salah, karena kan ya narik garis ya nggak ada salahnya, cuma dia bisa support dan resisten. Golden cross itu nggak bisa salah, karena golden cross kalau naik berarti confirm golden cross, kalau turun berarti false signal. Dua-dua ada nama, jadi analisa teknikal nggak mungkin salah, yang pasti salahnya orangnya.
Dan jelas ini saya yang salah di sini karena saya mau menggunakan ini selama 10 tahun. Bila di kemudian hari data atau informasi for info dan broker summary tidak disediakan lagi, mau trading menggunakan analisa apa? Yang biasa bergantung bandarmologi dan foreign flow akan buta dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, saya sih udah pernah cerita, saya kalau itu dihilangkan ya saya jadi bandar. Saya akan bertransformasi, berubah, berusaha menjadi bandar karena akan jauh lebih nikmat naik turunin harga dan orang cuma bisa ngeliat candlestick kita. Kita kan candlestick gampang gambarnya gitu, kalau punya duit atau punya saham yang udah dikuasai gampang, jadi kita bisa buat harganya dan orang suruh nebak-nebak kita mau naikin atau nurunin, seperti itu. Itu Pak William Husin, pain tolerance itu agak sulit, kudu dialamin, sulit dipelajari, betul banget. Harus jeblos dulu baru tahu pain tolerance kita di berapa dan syukur-syukur sekali jeblos langsung dapat. Kadang harus dirasain beberapa kali baru tahu pain tolerance kita. Yes, itu juga alasannya kenapa saya menganggap technical analysis nggak ada gunanya. Karena level stop loss pain tolerance kan ada strategik. Strategik kita bisa buat di awal pakai apapun. Cuman yang paling penting kan pain tolerance. Karena setelah lewat pain tolerance kita udah nggak waras. Dan orang nggak waras nggak akan sukses dalam trading saham. Orang nggak waras mungkin celaka, cuma sukses nggak mungkin. Dan itu beda semua orang. Saya nggak bisa mengajarkan menurut keahlian saya pain tolerance Anda 7%, belum tentu. Ada yang mungkin 20, ada yang mungkin 30, ada yang mungkin 20% dari modal, dan lain-lain. Itu sebabnya saya sarankan daripada pakai cut loss based on technical, mendingan pelajari sendiri, ketahui sendiri. Apalagi pain tolerance. Karena technical boleh cut loss-nya di 22% gitu, tapi di 15 aja udah nggak kuat, udah stres, udah nggak waras, udah bisa gila, Anda hancur duluan sebelum kena cut loss. Kayak gitu. Jadi saran itu salah satu alasannya. Jadi jangan gunakan stop loss technical, mendingan gunakan stop loss yang Anda ketahui works buat Anda. Baik strategik nanti bisa dibahas atau pain tolerance stop loss. Halo Pak Arga, semenjak meninggalkan TA dan memakai metode bandarmologi, apakah portfolio growth-nya mengalami peningkatan performa yang lebih baik? Berapa growth per tahun Pak Arga? Kalau boleh tahu, thanks Pak Arga, sukses selalu. Menarik pertanyaannya. Jadi pertama, sejak mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya sudah menggunakan metode analisa bandarmologi. Itu yang saya jelaskan sebelumnya. Technical analysis awalnya saya kira sebagai konfirmasi. Cuma lama-lama saya sadar konfirmasinya udah ada di saya. Saya udah pengen beli. Cuman saya garis-garis. Jadi seakan-akan dikonfirmasi sama technical. Jadi 3 tahun terakhiran, setelah itu saya ngerasa ternyata saya nggak butuh melakukan ini. Wong saya udah mau beli, nggak saya coret-coret pun saya beli, saya coret-coret pun beli. Jadi itu simply sesuatu yang saya rasa nggak guna buat saya remove. Analisa saya tetap sama, pemilihan sahamnya tetap sama. Saya remove aja dan saya nggak ngerasa kehilangan apa-apa setelah saya remove. Saya nggak ngerasa, aduh saya nggak tenang nih, saya belum nyoret-nyoret garis, nggak ada. Saya belum nyoret-nyoret grafik, nggak ada. Aduh warna candlestick-nya apa ya, nggak ada. Jadi saya nggak kepikiran ke situ karena menurut saya itu sesuatu yang hanya ditambahkan karena dulu saya ngira itu works. Itu konfirmasi, lama-lama saya sadar itu cuma gambaran dari perasaan, jadi saya remove. Metode analisanya cuma ya tetap analisa bandarmologi atau foreign flow basisnya. Pemilihan sahamnya, ininya jualnya kapan, strateginya kapan, tetap itu. Itu pertama. Dan alasan cut loss tadi juga kan nggak works kayak gitu. Nggak itu. Terus kalau ngomong portfolio growth-nya apakah terjadi peningkatan, saya belum ngecek benar-benar, cuman sepertinya sih enggak. Salah satu alasannya karena memang 3 tahun terakhir IHSG pertumbuhannya lebih jelek. 3 tahun terakhir ketika saya meremove itu ininya lebih jelek, mungkin sama-sama aja, cuma saya harus cross check. Sama-sama aja, cuma bukan karena ya itu lebih disebabkan IHSG.
Dan puji Tuhan, kinerja saya 3 tahun terakhir masih outperform IHSG. Menurut saya good enough, saya cukup happy, nggak jadi kecewa, nggak jadi kehilangan, nggak. Cuma yang satu yang saya bisa. Jadi kinerja itu sangat tergantung IHSG. Nggak, kadang-kadang Anda beli pingsan pun bisa untung banyak kalau kebetulan IHSG-nya lagi rally besar-besaran. Bukan hanya karena ketika pingsan untung banyak, bukan berarti next time, tahun depan juga Anda pingsan lagi, kan beda. Itu kebetulan aja, banyak unsur kebetulannya. Cuma yang bisa saya share, setelah saya meninggalkan analisa teknikal, terutama dalam hal stop loss, profit taking, dan lain-lain, saya menjadi lebih disiplin dalam terutama stop loss. Karena strategic stop loss-nya lebih jelas, nggak ada ini. Nggak terlalu ada hubungannya, nggak terlalu dipengaruhi perasaan kayak teknikal. Kan teknikal ada support baru, dan lain-lain. Sekarang nyentuh mendekati 20%, stop. Itu kan lebih simpel. Mau dia bullish, bearish, dan lain-lain, itu pen tolerance gue, stop. Atau strategic stop loss. Kalau asing jualan 150M ke depan, saya jual. Itu kan fakta. Asing jual 150M itu tinggal diukur. Kayak gitu. Bukan support, bukan trennya udah berubah. Kalau tren berubah bisa banyak. Jadi setelah itu saya ngerasa saya lebih bisa mengeksekusi dengan baik trading saya sesuai strategi setelah saya meninggalkan analisa teknikal. Mungkin itu yang bisa saya share. Pak, kalau TA tidak berguna, namun ada kondisi di mana IHSG selama 6-7 bulan, IHSG terus bergerak naik ke atas, namun asing terus berjualan masif. Kalau kita pakai analisis Bandar Morgi di saat itu, apakah kita bisa membeli saham saat tersebut? Namun kalau belinya ternyata IHSG dikerek naik sampai 5.400, ada juga kondisi saham akumulasi. Oke. Jadi intinya itu menjelaskan kalau kan ada periode di mana asing naik, misalnya IHSG keluar, asingnya keluar. Kalau kita pakai foreign flow, nggak pakai technical, berarti nggak bisa masuk dong kita. Setuju? Kalau Anda pada saat ini kalau Anda trading IHSG, jadi yang Anda beli IHSG, Anda nggak masuk kan, asingnya keluar terus. Saya setuju. Cuma kan kenyataannya kita nggak bisa malah di Indonesia trading IHSG. Kita trading BBCA, kita trading BBRI, kita trading Telkom. Itu yang trading dan itu yang menggerakkan IHSG. Dan IHSG bisa naik, itu karena saham-saham itu naik. Dan kalau kita lihat saham-saham itu, bisa kita beli. BBCA diakumulasi, misalnya bulan Mei sampai bulan Agustus. Walaupun IHSG-nya mungkin overall dijual, tapi kita bisa beli BBCA. BBRI misalnya, ini kan penggerak-penggerak IHSG. Diakumulasi, dijual, akumulasi lagi, ya kita bisa beli juga kan. Telkom terus didistribusi, ya kita nggak beli-beli di saham Telkom. ASII misalnya. Nah, di sini diakumulasi naik, pelan-pelan didistribusi turun. Kan ini, jadi kita tetap bisa, kalau kita trading IHSG, saya setuju nggak bisa, cuman kenyataannya kita nggak bisa trading IHSG, malah di Indonesia kita trading saham dan IHSG naik, karena saham-saham yang dibandari asing naik dan diakumulasi, yang kita beli saham itunya aja, dan IHSG-nya. Seperti itu. Lanjut. Bro Arga, setelah nonton video tentang TA nggak guna, saya jadi sadar selama ini yang saya lakukan ternyata nggak ada gunanya. Pantesan udah 3 tahun trading, saya masih rugi mulu. Cuma sekarang saya malah jadi bingung ke depannya saya harus trading pakai analisa apa. Karena saya tidak ada budget untuk ikut workshop Bandar Morgi atau Foreign Flow. Karena jujur dari modal awal 50 juta sekarang tinggal 10 juta. Itu juga kalau dicairin semua nilainya paling tinggal 7 juta. Kalau ikut workshop 5 juta habis sudah. Oke. Apa ya? Jadi pertama, gimana saya jawabnya? Pertama, saya setuju jangan ikut workshop Bandar Morgi atau Foreign Flow. Kalau modalnya tinggal 7 juta jangan ikut, saya setuju. Dan apa ya?
Saya mengatakan saya pakai analisa bandarmologi karena memang basis saya itu. Technical hanya pembenaran buat saya. Bahkan bukan konfirmasi, hanya pembenaran dulu buat strategi stop loss. Target harga udah lama saya nggak buat karena saya seperti jelaskan. Saya ngerasa sombong banget saya. Bandar yang naikin kok saya yang buat target. Target udah lama nggak buat. Tapi kalau stop loss, saya ini. Stop loss saya dulu pakai technical. Cuman saya sadar itu nggak membuat saya lebih disiplin, saya nggak pakai. Cuma kalau bagi Bapak ini, pertama, setelah menggunakan TA 3 tahun, modalnya turun dari 50 juta sampai 10 juta. Berarti sudah jelas Anda bukan orang yang bisa mengikuti trading strategi yang dibuat pakai technical. Itu sudah jelas, kan sudah terbukti juga gitu. Saya yakin mungkin di mayoritas ini Anda nggak tahu sama sekali analisa bandarmologi dan sudah jelas dari 50 juta tinggal 10 juta. Jadi itu pertama Anda sudah jelas. Jadi jangan pakai analisa technical. Terus entry-nya gimana? Jadi sebenarnya yang penting itu bukan analisa teknikal, tapi trading strategi. Itu yang penting. Dan trading strategi nggak usah buat pakai analisa teknikal. Bebas. Contoh, saya kenal ada orang yang dia sukses trading, dia cuma nungguin saham-saham blue chip, saham-saham super cap, turun ke bawah Bollinger Band-nya. Dia break down Bollinger Band. Dia trading nggak sesuai dengan yang diajarin Pak Bollinger. Justru ketika sinyalnya jual, dia malah beli. Dia beli, turun, terus dia average down. Dia terus average down sebisanya, modalnya habis, dia tungguin sampai naik. Itu trading strategi. Kalau Pak Bollinger ngedenger itu nangis-nangis dia. Gue udah buat buku setengah mati, buat seminar kemana-mana, tapi kok lu malah melawannya? Tapi dia untung. Seorang itu. Kalau BBCA tiba-tiba break Bollinger Band, dia beli. Turun lagi, beli lagi, sampai habis modal, tungguin. Sampai naik deh. Dan selalu naik somehow. Itu bukan, yang nggak tahu, itu mungkin bagi saya itu bukan analisa teknikal, bahkan melawan analisa teknikal. Bahkan against. Kalau saya kan nggak peduli. Kalau dia against malah. Disuruhnya jual, dia malah beli. Itu bisa. Atau yang saya bilang, metode trading strategi yang pasti untung. Beli di 200, jual di 300. Trading strateginya itu aja. Sisanya Anda nunggu. 200, 300. Atau saya kenal ini, pernah ketemu trader, dia bilang, dia trading pakai HP, pakai candlestick pun enggak. Mungkin dia tahu candlestick pun enggak. Cuma dia cari setiap lagi kerja, jaga, lagi bisnis lah, dia punya bisnis. Kalau ada yang naik 7%, saham yang dia anggap, dia ada ini saham yang dianggap cukup bagus, naik 7%, dia langsung masuk. Saya waktu itu nanya, terus Pak, enggak takut? Pengalaman saya kalau udah naik 7% dia masih naik lagi. Nanti di berapa persen dia jual. Kalau udah itu turun segini, saya ruginya misalnya, saya lupa sih ruginya gimana metode stop loss-nya. Saya sih setiap rugi 10% saya lepas. Misalnya gitu. Jadi kalau ada saham yang tiba-tiba terbang dia beli, apakah itu Darvas, Breakout, Golden Cross, atau apa, dia nggak peduli, dia nggak tahu. Dia cuma punya metode. Jadi Anda bisa kreatif dengan metode Anda, bisa cari apa yang paling pas dengan Anda, itu bisa Anda pakai. Dan kalau Anda yang buat, disesuaikan dengan karakter Anda, saya yakin Anda akan lebih disiplin menerapkannya. Itu disebut technical analysis atau bukan ya bebas. Yang pasti itu nggak ada teorinya, wong Anda yang buat teorinya. Kayak gitu. Saya merasa harga dan itu nggak membantu, saya pakai metode lain, bandarmologi foreign flow. Ada seorang fundamentalis, Lo Keng Hong nggak peduli, apapun sahamnya gue beli terus, average down terus, nggak habis-habis, pakai sultan panjang sabar, itu juga untung. Atau Anda sistem copet, ada saham naik 7%, Anda beli, udah itu naik 1,5% kabur, bebas. Itu juga bukan teknikal kan, nggak perlu candlestick untuk melihat itu. Anda lihat, wah kalau perlu ada yang bisa ngasih ini kan, warning, udah naik sekian ngasih warning, beli, udah itu langsung pasang jual, di 3-4 tick setelahnya kabur.
metode copet, ngumpulin recehan, itu juga bisa works. Ada banyak cara untuk untung, nggak perlu menganalisa, nggak perlu itu. Yang penting kan trading strategi. Dan saya jelaskan trading strategi, saya nggak menciptakan, dulu trading strategi saya berdasar teknikal, sekarang sudah nggak lagi. Jadi technical analysis udah hilang fungsinya buat saya. Karena menurut saya akan lebih disiplin kalau stop loss bukan based on technical, tapi based on strategic atau based on jumlah lossnya yang lebih jelas, nggak terlalu dicampuri perasaan. Itu pertama. Yang kedua, saya pun nggak buat target, dan teknikal kan nggak pernah nebak naik turunnya harga. Seperti itu. Karena pada akhirnya ya teknikal itu kan cuman price tag. Anggap ini saham, ada saham harganya $1,99. Itu kan teknikal, dia cuma harga. Pertanyaannya, kalau hari ini harganya $1,99, besok berapa? Ya nggak tahu, tergantung yang jual kan, tergantung bandarnya. Itulah teknikal, dia cuma ngasih kita harga, cuma harganya pakai bentuk, pakai warna. Cuma tetap aja ini cuma harga, 1,99. Terus kalau saya tambah datanya, kalau hari Senin 1,99, hari Selasa 1,29. Pertanyaannya Rabu berapa? Kalau ada dua gini, Anda bisa dua harapan kan. Yang pengen turun menganggap, oh ini lagi turun nih. Anda pengen beli kan. Ini udah lagi turun. Mudah-mudahan besok 99 sen. Bagi yang turun. Bagi yang beli di 199, ini 1,29 mikirnya, mudah-mudahan ini udah turun, udah murah banget, besok akan balik ke 1,99. Itulah analisa harga. Jadi ada 2 harga, ada 3 harga, 7 harga bebas, berapapun banyak harganya. Akhirnya harga itu kita bisa nebak-nebak. Satu nebak ke 99, satu nebak ke 199. Bandarlah tetap yang mutusin kan tetap yang jualan. Bisa punya minuman gitu. Punya minuman hari ini jual 1,99, besok buat 1,29. Terus Anda para penonton memutuskan, menganalisa kira-kira besoknya lagi harganya berapa, silahkan. Yang nentuin tetap saya. Itulah teknikal, dia cuma price tag. Ditambah volume beda yang nggak beda. Di sini harganya 1,99. Hari ini terjual 1000 cup. Di sini harganya 1,29. Hari ini terjual 795 cup. Terus besok harganya berapa? Ya mau yang jual. Yang jualan tetap, yang nentuin harga kan tetap yang jual. Bukan harga masa lalu yang menentukan. Kayak gitu. Jadi saya yakin analis teknikal pun sepakat ini nggak ada urusannya sama naik turunnya harga. Karena ini buat trading strategi, dan kalau Anda nggak punya trading strategi lain, nggak mau menciptakan, ya pakai teknikal. Nggak ada yang salah dengan itu. Saya cuma menjelaskan kenapa saya nggak, karena saya pengen lebih disiplin. Karena teknikal itu mengandung perasaan, membuka harapan, dan lain-lain yang nggak ngebantu saya, perasaan saya. Seperti itu. Terakhir mungkin salut Pak Arga, selalu punya cara unik untuk menarik banyak viewers. Mau banyak haters, yang penting viewersnya nambah. By the way, ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana menurut Bapak mengenai satu saham yang katanya, tanda kutip, dulu secara teknikal sudah konfirmasi turun dan waktunya cut loss. Tetapi secara bandarmologi masih akumulasi, pada akhirnya berujung parkir di 50. Hal ini sangat membingungkan penganut bandarmologi termasuk saya karena tidak memasang cut loss dan yakin harga akan dibawa naik. Saya tidak tahu case ini sering terjadi atau tidak, hanya saya pernah dengar ada yang membahasnya di YouTube sebagai bahan perbandingan antara teknikal dan bandarmologi. Dan mengapa case seperti ini bisa terjadi? Apakah yang menyebabkan? Mohon dapat dijawab. Terima kasih.
Pertama saya nggak nonton video YouTube-nya, jadi saya nggak bisa banyak komentar, saya nggak tahu ini saham apa. Dan yang pasti analisa teknikal nggak bisa salah, seperti saya bilang. Kalau ada saham turun, pasti indikator teknikal akan menyuruh jual. Mungkin belinya 100, jualnya di 99, belinya jualnya di 70, pasti akan nyuruh jual. Jadi teknikal nggak bisa salah. Dan yang saya nggak setuju adalah menurut secara teknikal sudah konfirmasi turun. Itu nggak ada. Ini pertanyaan teknikal siapa? Ini teknikal yang dibuat untuk dicontoh kasus ini. Teknikal ada ribuan. Ketika udah konfirmasi turun, ada teknikal lain yang mengatakan ini sudah disupport, sudah murah. Ada teknikal lain yang bilang ini udah oversold. Ada banyak teknikal, nggak bisa ngomong secara teknikal. Beda sama foreign flow misalnya. Ini asing beli 200 miliar, nggak ada orang yang bisa mengatakan asing nggak beli 200 miliar. Datanya dari BEI. Intinya asing sudah punya saham itu 200 miliar. Kalau 200 miliar itu besar, kita expect 200 asing akan menjual saham itu di atas harga dia beli, kan? Itu logika sederhana dari fakta yang ada. Itu ini kan. Jadi fakta yang ada. Jadi itu lebih jelas faktanya. Bukan sinyal jual secara teknikal udah confirm, itu confirm menurut siapa? Anda kasih grafik itu ke 50 orang, 50-50-nya bisa bilang beda-beda. Kayak gitu. Dan secara bandarmologi masih akumulasi pun saya nggak ngerti kan. Karena semua orang bisa bilang ini secara bandarmologi akumulasi tanpa pernah ngerti cara ngitung akumulasi gimana. Kalau dibilang secara foreign flow akumulasi oke lah. Cuma setahu saya nggak ada saham yang dibandari asing harganya sampai di 50 sejauh ini. Jadi ya ini sih saya nggak bisa banyak komentar tentang ini kasusnya kayak gitu. Cuma kalau mungkin misalnya mau DM kami atau siapa untuk menjelaskan sahamnya apa atau ininya apa, mungkin dibahas lebih lanjut. Cuman yang pasti teknikal itu nggak mungkin bisa salah, karena apalagi untuk contoh kasus, karena kan tinggal dipilih mana yang pas, karena pasti banyak dibilang benar kan teknikal sudah nyuruh jual, karena tinggal dipilih setelah harganya parkir di 50. Sebelum parkir dia bisa milih-milih, ini ada support di sini, tapi ininya bilang dead cross, tapi ininya bilangnya ada di moving average, bebas ketika belum terjadi. Itu yang perasaan main. Setelah terjadi ya nggak ada perasaan main kan, tinggal dipasin sinyal jualnya di mana terlihat hebat. Karena itu kembali lagi, ini kan buat analisa yang dibuat wartawan untuk menganalisa masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan basically pertanyaan yang masuk dari 500 saya sendiri sempat baca-baca, mayoritas kurang lebih itu. Jadi mudah-mudahan terjawab. Tapi kembali lagi ini hak Anda. Kalau selama ini Anda mau pakai analisa teknikal, mau terus dipakai, silahkan, semangat. Saya nggak akan sedih, nggak akan kesal, nggak akan marah kalau Anda pakai teknikal. Silahkan gitu. Jadi mudah-mudahan saya juga kedepannya bisa tenang kalau saya menganggap teknikal nggak guna, karena ya itu kan saya. Anda bebas. Kayak gitu. Jadi nggak perlu ada yang sakit hati gitu. Kalau dibilang teknikal bagi saya nggak guna, karena ya perasaan saya bebas juga kan. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan video ini juga berguna buat Anda. Kembali lagi, kalau Anda daripada ada clueless nggak bisa trading karena tahu technical subjektif, ya pakai technical. Cuman menurut saya kalau Anda bisa kreatif membuat metode Anda yang sendiri sesuai dengan gaya Anda, mau apapun nama analisanya Anda yang buat, dan Anda tahu itu sesuai dengan karakter Anda, sesuai gaya Anda, ketersediaan waktu Anda, menurut saya itu lebih baik daripada analisa teknikal manapun. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk saya hari ini, untuk video ini. Sampai jumpa di topik-topik lain, karena bagi saya cukup sini aja lah, nggak usah debat kusir panjang-panjang, karena pada akhirnya bebas. Kalau Anda nggak mau percaya, bagus. Nggak mau percaya analisa foreign flow, bagus. Nggak mau percaya analisa bandarmologi, bagus. Dan wajar juga kalau saya nggak percaya analisa teknikal. Semoga itu juga dianggap bagus buat orang lain. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan.